Mungkin dimulai dari saya, Maria lalu Eva ya. Iman itu alami. Sebentar, kekecilan nggak ini? Pas kok. Oke, saya mulai lagi ya. Iman itu alami, iman datang secara spontan dan tanpa dipaksakan. Karena kita menaruh kepercayaan kepada persona yang kita anggap dapat dipercaya. Jadi, yang kita perlukan sekarang bukanlah iman yang lebih besar, melainkan kita perlu mengetahui kesetiaan dan dapat dipercayainya Allah. Jika kita menyadari bahwa Allah adalah sumber iman, maka kita tidak akan mencari iman di dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, kita akan mengarahkan mata kita kepada Allah dan menengadah kepadanya agar mengenal Dia. Ketika kita menyadari bahwa Allah dapat disandari, iman kita akan tumbuh secara spontan. Amin. Bila kita tahu bahwa Allah dapat dipercayai, kita pasti mempercayai Dia. Tapi jika kita menganggap Allah tidak bisa dipercaya, kita tidak akan mempercayai Dia. Iman kita memiliki suatu dasar karena iman itu bersandar dengan penuh perhatian kepada Allah. Yang kita percayai bukanlah diri kita sendiri, melainkan Allah. Kita harus jelas membedakan yang kita percayai bukanlah iman kita, melainkan Allah. Kesalahan kebanyakan kaum imani adalah mereka lelah lebih mempercayai perasaan iman mereka daripada mempercayai Allah. Jika mereka merasa tidak memiliki iman, mereka tidak berani mempercaya kepada Allah, tidak berani menyerahkan perkara mereka ke dalam tangan Allah. Ini penting juga ya, si Tuhan. Bila mereka merasa memiliki iman, mereka dengan berani mempercayakan segala mereka kepada Allah. Apakah ini? Ini bukan mempercayai Allah. Ini berarti mempercayai iman mereka sendiri. Kita tidak seharusnya menaruh banyak perhatian pada iman ini. Kita tidak seharusnya bertanya atau menyelidiki untuk mengetahui apakah kita memiliki iman. Dan kita tidak seharusnya mempercayai Allah hanya bila kita memiliki iman. Kita harus bertanya apakah Allah bisa disandari atau tidak. Jika ya, tentu saja Allah dapat dipercayai. Mengapa kita tidak mempercayai Dia? Jika kita berkata, sekarang aku tidak takut karena aku memiliki iman, ini berarti kita mempercayai iman kita sendiri dan bukan mempercayai Allah. Demikian pula jika kita mengatakan aku tidak bisa menyerahkan persoalan-persoalan ini kepada Allah karena aku tidak memiliki iman. Demikian itu bukan berarti kita tidak percaya kepada Allah, melainkan kita meragukan iman kita sendiri. Kita tidak beriman, tidak berani mempercayai Allah, itu bukan karena Allah tidak bisa dipercaya. Amin. Problemnya bukan pada Allah, tetapi pada manusianya. Mungkin benar bahwa Anda tidak mempunyai iman, tapi apakah Allah tidak bisa dipercaya? Jika Allah dapat dipercaya, mengapa Anda tidak mempercayai Dia? Anda harus memperhatikan Allah saja, bukan diri Anda sendiri. Bila Allah bisa dipercaya, dengan sendirinya Anda akan mempercayainya. Jika tidak, meskipun Anda mempunyai iman, hal itu tidaklah berguna. Jangan mempercayai iman Anda sendiri, iman Anda tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, percayalah kepada Allah. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Sebab itu, aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Amin. Alkitab tidak hanya memberitahu kita bahwa Allah adalah sumber iman kita, juga memberitahu bahwa firman Allah pun adalah sumber iman kita. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Amin. Mengapa lebih dahulu mengatakan bahwa Allah adalah sumber iman kita? Di sini kita melihat keajaiban dari firman Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Dia melalui firman-Nya. Firman-Nya mewakili kehendak hatinya. Setelah kita memahami firman-Nya, kita akan tahu apa yang telah dijanjikannya kepada kita, apa yang Dia kehendaki dan apa yang tidak Dia kehendaki.
Hanya melalui firman Allah, Alkitab, kita bisa mengetahui janji Allah. Bila kita mengetahui janjinya, kita akan mempercayai Dia sesuai dengan janjinya dan memohon kepadanya melalui doa. Jika kita tidak memiliki firman Allah, kita tidak akan memiliki apapun. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Roma 10 ayat 14. Jika kita tidak memiliki janji Allah, tetapi secara sembarangan percaya kepada Dia, kita akan jatuh ke dalam sejenis tahayul. Iman harus mempunyai dasar. Percaya dengan sembarangan atau ngaur dan tanpa dasar adalah tahayul. Tidak seorang pun akan memperoleh sesuatu dari iman semacam itu. Jika ayahku menjanjikan sesuatu kepadaku, maka aku percaya bahwa ia akan memberikan kepadaku. Ini sangat mantap, karena imanku berdasarkan janji ayahku. Bila ayahku tidak menjanjikan apa-apa kepadaku, tetapi aku memaksa diriku untuk percaya bahwa ia akan memberi, maka aku bukannya percaya, melainkan bermimpi. Karena aku percaya kepada sesuatu yang tidak berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan imajinasiku sendiri. Dari contoh ini, kita bisa melihat hubungan yang penting antara iman dengan janji. Amin. Puji Tuhan ya. Baik, jadi kita mengucap syukur atas beberapa paragraf ini. Kita boleh kembali diingatkan bahwa hari ini iman yang saya punya, yang teman-teman punya juga hari ini adalah berdasarkan dari Allah, dan Allah adalah iman itu sendiri. Nah, tadi saya juga mendapatkan ya bahwa memang hari ini Allah adalah segala sesuatu kita. Jadi kalau Allah dapat dipercaya, ya mengapa saya tidak percaya padanya gitu ya? Saya harus betul-betul memperhatikan diri Allah, ya Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi banyak sekali perkara pencobaan yang terjadi hari ini. Namun kalau saya tidak beriman pada Allah dan hanya kepada diri sendiri, maka saya pasti akan menjadi orang yang kecewa terhadapnya. Tapi puji Tuhan ya, kita bisa mendapatkan diri Allah karena Allah sudah ada di dalam kita. Tadi sudah dibaca oleh kita ya bersama-sama. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia. Nah, hari ini kita telah mendengar Dia. Kita juga telah memiliki janji Allah. Nah, jadi sekali lagi, puji Tuhan atas kasih Allah yang sedemikian ya, memberikan dirinya sebagai iman kita. Semoga pada sore hari ini, kita yang hadir juga diberkati, dikuatkan, dan juga didapatkan sehingga sehari demi sehari iman kita terus terlatih. Amin ya. Jadi oleh karena itu perkara iman ini biarlah hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita, bukan kita yang mencari dalam diri sendiri. Amin ya. Puji Tuhan. Karena di sini juga dikatakan jika kita menyadari bahwa Allah dapat disandari, iman kita akan tumbuh secara spontan. Amin. Ini yang saya dapatkan dari Maria atau Eva, ada yang mau dibagikan atau ditanyakan? Amin. Aku menikmati di paragraf yang berkata, jangan mempercayai iman Anda sendiri, iman Anda tidak bisa dipercaya, sebaliknya percayalah kepada Allah. Di 1 Timotius 1 ayat 12 juga dibilang, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, sebab itu aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Dari situ semakin diingatkan aku pribadi untuk terutama saat-saat ini mungkin ada kekhawatiran gitu untuk lebih lagi menaruh kepercayaan yang penuh kepada Allah. Itu Pak. Amin. Betul ya. Full ya, penuh. Terima kasih Eva. Dari Kak Maria ada? Amin. Aku juga menikmati tadi dikatakan gimana caranya kita mengenal Allah. Kita mengenalnya melalui firman ya. Jadi di dalam firman kita tahu tentang Allah,
kita juga tahu kehendak hatinya, bahkan melalui firman kita tahu bahwa Allah menjanjikan sesuatu kepada kita ya. Ketika Allah berjanji, baru kita beriman ya. Tadi cukup baik gitu. Kalau misalnya kita beriman kepada sesuatu yang sebenarnya tidak dijanjikan kepada kita, dikatakan itu mimpi ya. Tapi puji Tuhan, kita terhadap diri Allah itu bukan satu mimpi ya, karena Allah memberikan kita satu janji sehingga kita bisa beriman kepadanya. Tadi aku juga terkesan bahwa sebenarnya iman itu bertumbuh dengan secara spontan ya, bukan dibuat-buat, bukan usaha kita untuk dapat iman ya, tapi ketika kita baca firman, ya kita dengan spontan kita beriman kepadanya gitu. Jadi hari ini kalau iman kita mau bertambah, ya firman Tuhan juga harus bertambah di dalam kita. Gitu. Jadi bukan yakin sama diri sendiri, tapi yakin akan firman Tuhan. Gitu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi betul ini memang perlu menjadi proses pembelajaran. Bagaimana bukan kepada diri sendiri lagi kita mempercayakan segala sesuatu, tapi pada firman Allah adalah Allah sendiri. Dan memang ini perkara yang perlu pembelajaran terus-menerus ya. Karena nggak ada orang yang bisa lulus kecuali nanti ya sampai Tuhan datang kembali. Jadi akan membawa kita lebih menjadi orang yang dimuliakan. Amin ya. Jadi saya rasa kita sudah mendapatkan makna dari beberapa paragraf ini. Besok kita akan lanjut lagi. Yang moga Tuhan merahmati kita ya. Jadi puji Tuhan ya. Kita sama-sama boleh berkata, Tuhan, dikaulah imanku ya, dikaulah sumberku. Ya, sehingga hari demi hari diriku boleh belajar lebih percaya kepada Tuhan. Baik, kita sampai di sini ya. Oke, kita akhiri. Namun sebelum itu kita minta tolong ya pada Kak Maria untuk mendoakan kita, boleh? Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, melalui firman kami belajar mengimaninya, melalui firman kami mengenal Allah dan juga janji-Mu, sehingga kami tidak tertipu oleh diri kami sendiri, bahkan kami tidak tertipu oleh situasi dan kondisi kami, tapi ya Tuhan, kami percaya apapun situasinya, kami tetap beriman kepadamu. Tuhan, biarlah semakin kami membaca firman, iman itu dengan spontan bertumbuh di dalam kami, sehingga kami juga tidak menjadi orang yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpercayaan terhadap Allah. Tuhan Yesus, sungguh kami kembali mempersembahkan waktu kami dalam pembacaan Alkitab maupun pembacaan buku ministry, semakin bahwa kami beriman kepadamu. Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi firman-Mu. Amin. Oke, thank you ya. Kita